financing merupakan pengadaan dana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memulihkan kerugian perusahaan. Risk financing atau pembiayaan resiko biasanya berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Cara ini terdiri dari yang pertama, risk financing transfer, dan yang kedua, risk retention. Risk financing transfer, pemindahan risiko dapat digolongkan dalam dua cara, yaitu pengendalian risiko dan risk financing. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko tidak membutuhkan pengarahan dana karena dijalankan dengan yang pertama, memindahkan harta atau kegiatan yang bersangkutan kepada pihak lain. Yang kedua, memindahkan tanggung jawab kepada transfer dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transfer terhadap kerugian yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Risk financing transfer dapat dilakukan dengan cara yang pertama, transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Insurance transfer merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi risiko dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim bila dibandingkan dengan risiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Asuransi ialah satu pilar utama dalam merencanakan keuangan masa depan. Terdapat 3 aliran pemikiran mengenai asuransi. Aliran pertama memandang asuransi merupakan hubungan tertanggung dengan penanggung sebagai alat pemindah risiko. Yang kedua, mengabaikan hubungan ini dan memandang asuransi sebagai teknik atau mekanisme penanggungan. Dan yang ketiga, menggabungkan kedua aliran sebelumnya. Asuransi meratakan beban kerugian dengan memakai dana-dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok untuk pembayarannya. Jadi, asuransi dapat dikatakan alat pemerataan kerugian. Untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok, penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi, tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan atau pencegahan kerugian, melainkan mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh kesadaran kemungkinan terjadinya kerugian. Adapun risiko-risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar namun probabilitasnya rendah. Risiko kerugian yang cukup besar merupakan suatu syarat kelayakan ekonomis asuransi. Kerugian yang mungkin terjadi haruslah cukup besar bagi tertanggung, sedangkan biaya asuransinya relatif rendah dibandingkan kemungkinan kerugian tersebut. Lalu yang kedua, probabilitas dapat diperhitungkan. Premi asuransi didasarkan atas ramalan tentang masa depan, sedangkan ramalan itu didasarkan atas taksiran probabilitas. Probabilitas itu sendiri biasanya didasari pada pengalaman masa yang lalu. Yang ketiga, massal dan homogen. Syarat utama bagi suatu perusahaan untuk dapat diasuransikan adalah massal. Artinya, harus ada sejumlah besar unit yang terbuka untuk resiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Tertanggung tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang akan diasuransikan. Dalam kenyataannya, situasi ini hanya berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang tidak sengaja. Dan yang terakhir, kerugian tertentu. Umumnya perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delia Oseloviana. Lanjutkan presentasi yang kedua, yaitu tentang transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Non-insurance transfer kebanyakan dilakukan kepada pihak non-asuransi. Ini dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Banyak isi kontrak ini berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan. Yang A, harta. Menurut DRA Lanita Nieta, harta adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dapat berupa uang, barang, dan juga hak yang muncul akibat transaksi yang terjadi pada masa
yang lampau dan memberikan manfaat untuk waktu yang mendatang. Yang B. Kerugian atas net income. Secara umum, kerugian atas net income seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempatinya ruang kerja. Yang C. Kerugian personil. Menurut Agung Nugroho, kerugian personil merupakan kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota karyawan perusahaan termasuk keluarganya. Yang D. Tanggung gugat atau liabilitas kepada pihak ketiga. Secara umum, tanggung gugat kepada pihak ketiga adalah kewajiban menurut polisi yang harus dipenuhi tertanggung terhadap pihak ketiga apabila resiko-resiko yang dijamin oleh polisi menyebabkan pihak ketiga tersebut mengalami kerugian. Non-insurance transfer ini mempunyai beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajemen risiko. Pertama, kontrak manajemen risiko. Kontrak itu mungkin hanya memindahkan sebagian risiko kepada risiko yang menurut pendapat manajer telah dipindahkan kepada pihak luar. Kedua, bahasa yang tertulis di dalamnya adalah bahasa hukum yang sangat suka dipahami, karena itu bisa dibatalkan oleh pengadilan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selanjutnya, C. Risk retention. Metode yang paling umum penanganan risiko ialah penanggungan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Sumber dananya diusahakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanganannya sendiri ini bisa bersifat pasif atau tidak direncanakan. Bisa bersifat aktif atau direncanakan. Dikatakan pasif atau tidak terencana bila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure dan karena itu tidak melakukan usaha apapun untuk menanganinya. Sedikit sekali perusahaan yang telah mengidentifikasikan semua exposure terhadap kerugian harta, benda, kerugian tanggung gugat, dan kerugian personil. Akibatnya, penanggungan risiko yang tidak terencana ini merupakan hal yang umum dijumpai, bahkan tidak terelakkan. Lanjut, retention disebut aktif bila manajer mempertimbangkan metode-metode lain untuk menanganinya. Sedikit sekali perusahaan yang telah mengidentifikasi semua exposure terhadap kerugian harta benda, kerugian tanggung gugat, dan kerugian personil. Akibatnya, penanggungan risiko yang tidak terencana ini merupakan hal yang umum dijumpai, bahkan tidak terelakkan. Pada keadaan lain dijumpai pula bahwa manajer risiko memang terhadap exposure tetap harus terus-menerus menunda mengambil keputusan tentang bagaimana menanganinya. Kadang-kadang ditemui bahwa risiko yang menurut pertimbangan orang banyak seharusnya tidak ditanggung sendiri, tetapi ternyata ditanggung sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, ada pula ditentukan bahwa suatu risiko seharusnya ditanggung sendiri, ternyata diasuransikan. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Arumsari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu mengenai alasan perusahaan melakukan retention.
Alasan perusahaan melakukan retention itu dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori berikut. Yang pertama itu ada keharusan karena tidak tersedia alternatif lain. Yang kedua itu ada biaya. Jika perusahaan memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada allowance dan yang kedua itu ada loading. Yang ketiga itu ada kerugian harapan. Kerugian harapan ini jika perusahaan percaya bahwa kerugian harapan yang dihitungnya lebih rendah dari perkiraan pihak asuransi, maka perusahaan dalam jangka panjang dapat menghemat pengeluaran sebesar selisih kedua perhitungan itu. Bahkan jika kerugian harapannya sama dengan pihak asuransi perusahaan itu harus masih akan memilih retention. Di samping itu harus diperhatikan perkiraan pembayaran kerugian harapan jika perusahaan itu menghadapi kerugian yang mungkin dihadapi pada tahun berikutnya lebih besar yang disanggup ditanggungnya, maka perusahaan ini mau membayar asuransi yang lebih besar dari kerugian harapan dengan maksud menghilangkan ketidakpastian dalam jangka pendek. Yang keempat itu ada opportunity cost. Opportunity cost ini menyangkut timing pembayaran premium dibandingkan dengan pengeluaran untuk kerugian. Yang keempat itu ada kualitas daripada servis. Sebagian pengusaha percaya bahwa servis yang disediakan oleh penanggung atau asuransi bisa dilaksanakan lebih baik oleh perusahaan itu atau oleh suatu biro jasa. Dan yang selanjutnya itu yang kedua ada ikhtisar faktor yang mendorong dan menghambat retention. Ikhtisar faktor yang mendorong itu ada yang pertama itu ada jika biayanya lebih rendah dari biaya yang dibebankan oleh pihak asuransi. Yang kedua itu jika kerugian harapannya itu lebih besar atau lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi. Yang ketiga itu jika unit yang menghadapi resiko banyak sehingga risiko akan menjadi lebih rendah karena perusahaan itu akan sanggup memperkirakan probabilitas. Kerugian dengan akurat. Yang keempat itu ada tujuan manajemen risiko. Perkenalkan, nama saya Kak Yulianti, NPM 1951040055. Saya akan melanjutkan materi dari Delia Osela. Itu yang ketiga, cara penyediaan dana. Menurut Herman Darmawi, penyediaan dana untuk program retention dapat dilakukan dengan salah satu dari cara-cara berikut. Yang pertama, tidak ada penyediaan sebelumnya. Cara ini digunakan jika resiko yang ditanggung itu pada suatu waktu yang menimbulkan kerugian, maka kerugian ini ditutup dengan dana yang kebetulan tersedia atau dibebankan pada penghasilan tahun yang bersangkutan. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan ini mendapatkan uang tunai dengan jalan yang mahal. Kemudian yang kedua, membentuk dana dan cadangan. Cara ini digunakan untuk dana untuk menutup resiko dapat dari cadangan yang setiap tahun dikredit dengan laba yang disisihkan waktu itu. Banyaknya dana yang disisihkan itu adalah sejumlah kerugian yang diperkirakan atau expected loss per tahun ya. Cara ini yang memiliki kelemahan antara lain cadangan. Cadangan adalah pemindahan bukuan secara akutin. Jadi setiap hari sebelum tentu tersedia uang tunai sebanyak yang tercatat dalam rekening cadangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan mendapatkan uang tunai untuk menutup resiko. Kemudian ada lagi penaksiran expected loss, itu jarang yang tepat. Dan masih dalam pertanyaan apakah pembentukan dana seperti ini diizinkan oleh pemerintah jika ditinjau dari sudut perpajakan. Kemudian yang ketiga, self-insurance. Perusahaan membentuk suatu bagian dalam organisasi perusahaan yang diberi nama self-insurance. Secara berkala, perusahaan ini menyetor dana ke self-insurance ini seperti halnya perusahaan menyetor premi asuransi. Bagian ini merupakan unit yang otonom karena itu diberi hak untuk menginvestasikan dana itu
sementara menganggur, asalkan sewaktu-waktu dapat menyediakan uang tunai untuk keperluan menutup resiko jika terjadi tiba-tiba musibah. Perlu diingat, self-insure itu bukan perusahaan asuransi ya. Dan kemudian yang terakhir, captive insure. Perusahaan mengorganisasikan perusahaan asuransi yang seluruh atau sebagian besar nasabahnya adalah perusahaan itu sendiri yang disebut captive insure. Keuntungannya adalah captive insure ini dapat membeli perlindungan dari perusahaan reasuransi. Bedanya dengan self-insure itu tidak bisa memperoleh perlindungan dari reasuransi. Perlindungan reasuransi ini lebih fleksibel dan tidak begitu banyak pembatasan. Oleh karena itu, perusahaan melalui captive insurance-nya dapat membeli perlindungan untuk risiko yang tidak sanggup ditanggung oleh perusahaan asuransi biasa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila banyak penyampaian yang kurang atau bahasa yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.